Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruas TV yang berbahagia, biidnillahi tabaraka wa ta'ala, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan mentadabburi satu ayat dari surat An-Nahl, ya, yang insya Allah ayat ini akan menyadarkan kita tentang arti pentingnya syukur nikmat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun untuk lebih memahami kandungan dari ayat yang akan kita tadabburi, perlu bagi kita terlebih dahulu untuk mengetahui, ya, isi secara sempurna, secara utuh surat dari surat An-Nahl ini. Ya, An-Nahl berarti lebah, ya, hewan yang kecil, mungil, yang lemah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikannya sebagai nama untuk salah satu surat Al-Qur'annya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan kepada kita bahwa siapapun makhluknya, seperti apapun bentuknya, sekecil apapun, selemah apapun, namun ketika makhluk itu mengikuti perintah, mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat An-Nahl atau disebut juga sebagai surat An-Ni'mah, ya, karena padanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pelbagai nikmatnya kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang nikmat penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang nikmat penciptaan manusia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan juga nikmat penciptaan, ya, hewan-hewan ternak, al-an'am, yang kemudian darinya, ya, kita memanfaatkan dagingnya, kulitnya, bahkan air susunya. Ya. Dari setiap penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada nikmat di sana. Ada nikmat yang zahir, yang nampak, ataupun yang batin. Dan di antara nikmat yang disebutkan dalam surat ini juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagai, ya, sumber kehidupan bagi seluruh pepohonan dan tanaman-tanaman yang ada di muka bumi ini. Itu semua merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Ditambah pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan untuk manusia siang dan malam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan pula untuk manusia matahari dan bulan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menundukkan bumi untuk manusia, bumi yang telah dihamparkan
Semua itu untuk manusia. Bahkan hukum yang ada di bumi, hukum alam, ya, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala tundukkan laut, ya, makhluk Allah yang besar ini, yang di dalamnya terkandung sangat banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari laut kita keluarkan, ya, perhiasan-perhiasan. Dari laut pula, ya, kita keluarkan daging-daging yang lezat, ya, santapan-santapan laut yang nikmat, ya. Itu semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang nampak, yang perlu bagi kita umat Islam mensyukurinya, dan perlu bagi kita semua untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentauhidkannya, mengembalikan bahwa segala nikmat ini bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berfirman kepada kita, afaman yakhluq kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Mengapa dengan nikmat yang begitu banyak ini kita masih menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita masih mengkufuri nikmat-nikmatnya. Allah mengatakan, afaman yakhluq kaman la yakhluq. Apakah sama Rabb yang menciptakan dengan selainnya yang tidak menciptakan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kalian semuanya menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalian sama sekali tidak sanggup untuk menghitungnya. Pemirsa Ruas TV yang berbahagia, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang pelbagai nikmatnya kepada kita semua, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyebutkan kepada kita bahayanya kesyirikan itu, di mana Allah Ta'ala telah mengatakan kepada kita semua, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua yang datang kepada kalian dari nikmat-nikmat bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma idza massakumud durr fa ilaihi taj'arun. Yang seharusnya ketika kalian ditimpa satu musibah, satu masalah, satu kesulitan, maka kepadanya tempat kembali kalian mengutarakan segala keluh kesah kalian. Ini makhluk Allah yang benar. Namun ada dari mereka yang tidak mengembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma idza kashafa ad-durra 'ankum idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Namun ada, ya, dari manusia itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap kesulitan dari dirinya, dari hidupnya, dia kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberitahukan kepada kita lewat surat ini bahwa mengingkari atau mengkufuri atau tidak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu perbuatan yang mewajibkan, ya, orang tersebut mendapatkan iqab, hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah Subhanahu wa ta'ala telah membeda-bedakan kalian dari sisi rizki. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya hidup kalian dan penghidupan kalian
itu berbeda-beda. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Ada yang Allah Subhanahu wa taala perbanyak rizkinya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala beri dia harta yang banyak, tapi Allah tahan rizki mendapatkan anak. Sehingga meskipun dia punya harta yang banyak, tapi tidak diberi rizki anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala beri dia anak yang banyak, tapi Allah tahan harta yang banyak darinya. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta, benda, anak yang banyak, istri yang banyak, namun Allah tidak beri dia nikmat ketenangan jiwa. Karena seperti itulah kehidupan kita di dunia. Yang Allah inginkan dari kita, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan maha rahmatnya dan maha rahimnya tidak serta-merta mengadab setiap hambanya yang melakukan kesyirikan, setiap hambanya yang mengingkari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah sama sekali tidak mengadab mereka di dunia ini. Allah mengakhirkan sampai ketika tiba masanya, tiba waktunya, entah itu di penghujung dari dunia ini ataukah di akhirat nanti, barulah Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka. Allah taala berfirman, "Walau yu'akhidun nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah." Jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengadab setiap insan atas apa yang dia lakukan dari mengkufuri Allah, mengkufuri nikmat-nikmat Allah, bahkan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak Allah sisakan seorang pun di muka bumi ini. Pemirsa Ruas TV yang berbahagia, surat An-Nahl adalah surat An-Ni'mah sebagaimana yang disebutkan oleh Qatadah, dan jumhurul ulama menamakan surat ini dengan surat An-Nahl karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita tentang satu makhluknya yang lemah ini, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan dikarenakan makhluk yang lemah ini mengikuti segala tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan untuk Nahl ini, untuk lebah ini, Allah berfirman, "Wa auha rabbuka ilan nahli." Allah Subhanahu wa taala memberi ilham, mewahyukan, mengilhamkan kepada lebah ini untuk membuat rumah di tempat-tempat yang baik dan untuk mencari jalan-jalan kebaikan dalam mendapatkan sari pati bunga, dan makanlah dari makanan-makanan yang terbaik. Maka keluar dari perut lebah ini satu santapan, satu makanan yang menjadi obat penyembuh. Seperti itu pula wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya wahyu yang dimana jika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan diwahyukannya Al-Qur'an itu kepada kita, diwahyukannya hadis-hadis itu kepada kita, lalu kita mengikuti tuntunannya, kita mengikuti segala ajarannya,
maka tentu yang akan keluar dari tingkah laku kita, dari perkataan kita, dari perilaku kita, dari akhlak-akhlak kita, semuanya mencerminkan kebaikan, mencerminkan akhlak yang luhur, mencerminkan pribadi yang unggul, mencerminkan pola atau perilaku yang agung, ya, mencerminkan prinsip-prinsip hidup yang baik dan benar. Itu jika kita berpegang teguh dan mengikuti tuntunan Al-Quran sebagaimana lebah tadi mengikuti tuntunan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, lewat surat An-Nahl ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan kita bahwa hendaknya kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam skala pribadi kita atau keluarga kita atau masyarakat kita, sehingga muncul, ya, komunitas terbaik di tengah-tengah masyarakat muslim, suatu komunitas yang unggul, yang istimewa. Keunggulan mereka dengan akhlaknya, keunggulan mereka dengan pribadinya, keunggulan mereka dengan prinsip-prinsip hidupnya, dan keunggulan mereka dengan ketakwaan yang dibina dan dituntun oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang satu hal di mana hal ini sangat penting bagi kita semuanya, ya, yaitu tentang nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak terhingga juga, tentang anak, ya, tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, ya, berupa anak, berupa istri yang baik, berupa keluarga yang rukun, ya. Allah Ta'ala berfirman, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dari dirimu sendiri istri-istrimu. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata. Allah menjadikan dari istri-istrimu anak-anak dan cucu. Wa razaqakum minat tayyibat. Allah kemudian menjanjikan untuk keluarga muslim ini, keluarga yang telah beranak pinak ini, rizki yang baik. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, afabil batili yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Apakah mereka beriman mengikuti pola hidup, ya, mengesampingkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti jalan-jalan kebatilan, dan, ya, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala mereka lupakan. Mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak itu. Ini sebagai isyarat untuk kita semua, kita yang telah membina rumah tangga atau yang telah berkeluarga, ingatlah nikmat Allah yang satu ini, yaitu nikmat anak, nikmat istri, dan nikmat keluarga. Jangan sampai di tengah-tengah keluarga kita kufur terhadap nikmat Allah yang satu ini, lalu kita mengikuti ajakan-ajakan yang batil, kita mengikuti, ya, ajakan-ajakan yang tidak sesuai dengan tuntunan wahyu, sehingga berefek kepada ketentraman rumah tangga kita, berefek kepada keharmonisan rumah tangga kita, dan berefek pula kepada masa depan anak cucu kita. Hanya karena kita mengikuti ajakan-ajakan kebatilan,
Kita ingin membina rumah tangga kita berdasarkan kebatilan, berdasarkan kufur nikmat, sehingga hasilnya kita pun menyesal melihat keluarga yang cerai-berai, ya, melihat anak-anak yang tidak terurus, ya, melihat masa depan anak-anak kita yang kelam dan kelabu. Jamaah, ya, pemirsa Ruas TV yang berbahagia, ada satu nikmat pula yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebutkan kepada kita, yang ini perlu bagi kita semua, ya, menjadikan nikmat ini atau menjadikan permisalan yang Allah sebutkan kepada kita ini satu hal yang selalu menjadi neraca dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala, ya, mempermisalkan satu negeri atau satu komunitas, taruhlah satu keluarga, ya. Keluarga ini atau negeri ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, limpahkan rizki yang begitu banyak. Namun karena mereka mengkufuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti nikmat itu dengan kelaparan, dengan paceklik, sehingga pakaian, ya, rasa aman, pakaian rasa tenang, tentram, kenyang, semuanya Allah ganti dengan pakaian ketakutan dan lapar. Allah Ta'ala berfirman pada surat An-Nahl ayat 120, ayat 112, ya. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminah mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah Ta'ala, ya, mempermisalkan satu komunitas, ya, satu komunitas kepada kita, qaryah, satu perkumpulan, satu negeri. Negeri ini, perkumpulan ini, ya, komunitas ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kanat aminah, dahulunya aman, tentram, damai, sentosa, mutmainnah, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizki itu datang kepada mereka dari arah yang tidak disangka-sangka. Rizki datang dengan begitu mudahnya, tanpa mereka bersusah payah mencarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan rizki kepada mereka. Namun apa yang terjadi? Fakafarat bi an'umillah. Mereka pun mengkafiri, ya, mengkufur nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak ini, ya. Fa'adhaqaha Allahu libasal ju'. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, merasakan kepada mereka pakaian lapar, wal khawf, pakaian takut, ya, bima kanu yasna'un, semua itu atas apa yang telah mereka piawai, ya, mereka mahir dalam melakukannya. Di sini disebutkan yasna'un, bukan yaksibun atau yaf'alun, bukan karena apa yang mereka kerjakan, tapi karena satu kemahiran mereka, sangat mahir dalam mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat mahir dalam mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Namun di sini lebih kepada kufur nikmat. Mereka komunitas yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka kufur terhadap nikmat Allah yang begitu banyak. Entah
menggunakan nikmat Allah itu pada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau memang mengesampingkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak berbilang itu. Kita ambil contoh misalkan dalam keseharian rumah tangga kita. Allah Subhanahu wa taala datangkan beras ke rumah kita dengan begitu mudahnya, tanpa kita pernah berpikir bahwa satu butir beras yang akan kita olah menjadi nasi, ternyata untuk mendapatkan satu butir itu, seorang petani berpayah-payah melakukan. Ya, berpayah-payah mengolah tanah, berpayah-payah ya menanam bibit, ya, merawatnya. Berapa keringat yang telah dia tumpahkan, yang telah dia kucurkan, hanya untuk mendapatkan satu butir beras tersebut. Namun ketika beras itu sampai kepada kita, dan setelah kita olah menjadi nasi, lalu kita hidangkan di atas meja makan kita, ternyata banyak dari rumah-rumah kaum muslimin itu yang kufur nikmat, yang hanya memakan dari beras itu sedikit saja, atau yang masih menyisakan ya sisa-sisa yang banyak di piring-piring, lalu kemudian menganggap itu satu hal yang biasa. Bukanlah satu bentuk kekufuran nikmat dalam pandangan mereka. Padahal makanan-makanan sisa yang kita buang itu, itulah bentuk kufur nikmat kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang datang menghampiri kita tanpa jerih payah yang kita lakukan. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Ayat ini seharusnya menjadi ayat yang selalu kita tadabburi, terkhusus ketika kita berada dalam satu perkumpulan, ya, entah itu perkumpulan yang terkecil dalam satu lingkup masyarakat, keluarga, ya, atau lingkup masyarakat kita. Ketika kita berada dalam kenikmatan, maka jagalah nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Allah Ta'ala menyebutkan di sini kalimat an'umillah. Ya. An'um, nikmat, jamaknya ada an'um dan ada ni'am. Ya. Bentuk jamak, ya. Bentuk plural dari kata ni'mat adalah ni'am, artinya nikmat-nikmat yang banyak. Adapun an'um artinya nikmat-nikmat yang sedikit. Coba kita perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakafarat bi an'umillah, dan mereka kufur nikmat terhadap nikmat yang sedikit saja, tidak banyak. Ya. Mungkin kita melihat bahwa ya sisa nasi di piring kita itu nikmat yang tidak teranggap. Ya. Dalam pandangan kita bukanlah kufur nikmat. Tapi ingat apa kata Allah Subhanahu wa taala, bi an'umillah, dengan nikmat yang sedikit saja. Bukan yang banyak, yang sedikit, bi an'umillah. Karena kebiasaan kita dan telah menjadi satu hal yang kita tekuni dan kita anggap itu bukanlah satu tindakan kufur nikmat, maka hati-hatilah. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kondisi kita yang tadinya terasa aman menjadi
diselumuti rasa ketakutan. Yang tadinya kita dipakaikan pakaian kenyang, kita menjadi atau dipakaikan kembali pakaian rasa lapar. Hanya karena mengkufuri nikmat Allah yang sedikit tadi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan nikmat anak-anak, nikmat kesehatan, nikmat harta. Ya. Jangan pernah kita melihat bahwasanya akan terjadi kufur nikmat jika anak-anak, jika kesehatan kita, jika harta benda kita infakkan dalam jumlah yang begitu banyak pada hal-hal yang tidak Allah ridai. Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Sekecil apapun nikmat Allah yang kita kufuri, berpotensi mendatangkan perubahan dalam hidup kita dari kebaikan menuju ketidakbaikan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu contoh agar kita menjadikan contoh ini sebagai suri tauladan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala ketengahkan dalam surat ini Nabi Ibrahim alaihi salam. Inna Ibrahima kana ummah qanit lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Ibrahim suri tauladan yang baik. Dia adalah seorang umat meskipun satu saja. Imamun yuqtada bihi. Imam yang perlu untuk kita jadikan sebagai suri tauladan kita, contoh baik kita. Hanifan. Dia adalah seorang yang lurus. Walam yaku minal musyrikin. Dan bukanlah seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah Nabi Ibrahim alaihi salam menggantungkan harapannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tatkala beliau dilempar ke api sekalipun, datang malaikat menawarkan bantuan. Kata Nabi Ibrahim, adapun darimu, maka tidak saya harapkan. Saya hanya mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanifan, musliman, orang yang pandai berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yaku minal musyrikin, dan tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah katakan syakiran li an'umih. Nabi Ibrahim orang yang sangat mensyukuri meskipun nikmat itu sedikit. Bi an'umi, syakiran bi an'umi, ijtabahu rabbuhu wahadahu. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang meskipun sedikit itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memilih Nabi Ibrahim. Inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan juga ala Imran, keluarga Imran dan keluarganya. Mereka dipilih karena mereka adalah manusia-manusia terbaik yang tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun sedikit. Allah pilih Nabi Ibrahim syakiran li an'umih, karena Nabi Ibrahim mensyukuri nikmat Allah yang walaupun sedikit. Maka apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim? Allah beri hidayah. Allah tunjukkan jalan-jalan hidayah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Allah kabulkan permintaannya. Allah kabulkan segala permintaannya. Dan di antara permintaannya, Nabi Ibrahim meminta agar Allah Subhanahu wa ta'ala
mengutus di tengah-tengah bangsa Quraisy, bangsa Arab, keturunannya sendiri, seorang nabi akhiruz zaman, dan dia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan dan Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari sulbinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikarenakan Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan kepada kita semua, fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyibah, dan makanlah dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kalian, yang halal-halal dan yang tayyib-tayyib saja, yang baik-baik saja. Washkuru ni'matallahi alaikum washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Sebagaimana Nabi Ibrahim, maka kalian juga harus makan makanan yang terbaik, yang halal, yang baik, dan juga mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyaknya. Allah tidak menyuruh kita untuk menghitungnya, tapi mensyukurinya. Jika benar kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya kepada Allah saja kita beribadah. Pemirsa Ruas TV yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan makhluk Allah yang lemah ini, yaitu lebah, Allah ajarkan kepada kita bahwa dengan makan makanan yang halal, dengan mengikuti tuntunan wahyu dari Allah, maka lebah mengeluarkan satu santapan yang merupakan obat, penawar dan penyembuh bagi manusia. Begitu juga kita. Jika kita memperhatikan sumber penghasilan kita, jika kita memperhatikan makanan yang masuk ke dalam rongga perut kita, atau perut anak-anak kita, atau perut cucu-cucu kita, maka bergembiralah dengan doa yang dikabulkan. Bergembiralah dengan kebagusan generasi yang akan datang. Akan lahir dari sulbi kita keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi obat penyembuh bagi lingkungannya, masyarakatnya, agamanya, bangsa dan negaranya. Sehingga perlu bagi kita untuk menjaga sejak dini sumber penghasilan kita, sumber makanan yang masuk ke dalam rongga perut kita, dan juga rongga perut anak dan cucu kita. Demikian tentang surat An-Nahl, surat lebah, yang Allah Subhanahu wa taala awali dengan penyebutan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala anjurkan kepada kita untuk mensyukuri nikmatnya. Di antara bentuknya menjaga makanan agar tetap halal, menjaga sumber penghasilan agar tetap halal, agar doa-doa kita dikabulkan, dan agar anak cucu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.